Pukul 12 malam, bumi cair muda bertabrakan dengan planet lain bernama Theia. Bulan pun terbentuk. Dari pukul 12 malam sampai 4.30 pagi, bumi dan atmosfer berubah. Benua-benua bersatu membentuk super benua, lantas berpisah lagi. Ini terjadi setiap 400 juta tahun. Itu berarti setiap 2 jam di kisah kita kali ini. Pada pukul 5.30 pagi, kita melihat organisme bersel satu mulai hidup di lautan. Pukul 8 pagi, virus pertama muncul. Pada pukul 11 pagi, bakteri fotosintetik berhasil menyerap cukup matahari untuk mengisi atmosfer dengan oksigen. Proses itu butuh 1 miliar tahun. Itu berarti 6 jam di cerita kita. Pada pukul 11.35, bumi berwujud bola salju. Bahkan lautannya pun menjadi es. Tenang, semua akan meleleh pada tengah hari. Pukul 1 siang, sel spesial dengan organ dalam hidup. 3 jam kemudian, sel itu akan mulai terbagi menjadi 3 kelompok yang pada akhirnya menjadi fungi, seperti cendawan. Mari kita percepat sel-sel ini berubah dari bentuk kehidupan sederhana menjadi kompleks. Pada pukul 7.20 malam, sesuatu yang tak asing muncul, spons. Pada pukul 7.55 malam, bumi membeku lagi, lantas meleleh 2 menit kemudian. Pukul 8 malam, lihatlah ke lautan, ubur-ubur sisir pertama muncul. Sekitar pukul 8.30 malam, lapisan ozon bumi muncul. Dalam 2 menit, lautan dipenuhi tumbuhan. Pukul 8.45 malam, kehidupan laut menjadi subur. Kini ada ubur-ubur yang berenang di sekitar karang. Bintang laut akan segera muncul. Pukul 8.52 malam, kita bisa melihat jejak di dasar laut. Makhluk-makhluk mulai merangkak. Pukul 9.10 malam, makhluk laut memutuskan menjelajahi laut. 30 detik kemudian, hewan dan tumbuhan lain muncul. Semuanya menyebar di seluruh planet dalam sekejap. Pukul 9.41 malam, ini waktunya serangga pertama muncul. Sumber makanannya adalah tumbuhan dan pepohonan yang baru terbentuk di daratan. Pukul 9.45 malam, hewan berkaki 4 pertama muncul di perairan dangkal. Pukul 10.10 malam, hewan berkaki 4 itu terbagi ke dalam kelompok yang nantinya menjadi mamalia, reptilia, unggas, dan dinosaurus. Pukul 10.30 malam, semuanya hilang. Kepunahan massal terjadi. Entah apakah penyebabnya asteroid besar atau letusan gunung berapi dahsyat. Hanya 5% spesies yang bertahan. 10.34 malam, dinosaurus akhirnya muncul. Yang pertama adalah Nyasasaurus. Tapi, para ahli tak yakin apakah itu dino asli atau kerabatnya yang berubah menjadi dino. Pada 10.45 malam, terjadi kepunahan massal lagi. Dinosaurus awal bertahan dan mengambil kesempatan untuk menyebar ke seluruh dunia. Dalam 5 menit, Tyrannosaurus muncul. Pukul 11 malam, unggas pertama muncul di Eropa. Pukul 11.15 malam, mamalia terbagi ke dalam grup masing-masing. Mereka akan berkembang membentuk paus, gajah, armadillo, dan primata. Pukul 11.17 malam, dinosaurus mencapai ukuran penuhnya. Yang terbesar adalah Argentinosaurus. Panjangnya setara 10 bus sekolah dan dia cukup tinggi untuk mengintip jendela lantai 7. Pukul 11.26 malam, asteroid raksasa jatuh ke bumi. Debu-debu berterbangan. Beberapa detik kemudian, semuanya bersih, tapi dinosaurus sudah punah. Dengan hilangnya dinosaurus, beberapa mamalia yang tersisa bisa menguasai bumi. Pukul 11.30 malam, primata terbagi menjadi 2 kelompok. Satu kelompok menjadi kera dan gorila, lalu nantinya ada manusia. Pukul 11.58 malam, simpanse dan bonobo muncul. 15 detik kemudian, spesies hominini mulai berjalan dengan 2 kaki. Pukul 11 malam lewat 59 menit 23 detik, manusia muncul di Afrika. 1 detik kemudian mereka bermigrasi ke seluruh dunia. Mereka tak punya bahasa dan tak bisa menggunakan atau menciptakan alat. Itu terjadi pada pukul 11 lewat 59 menit 58 detik. 2 detik sebelum hari berakhir, yakni 100.000 tahun lalu, spesies manusia kompleks muncul.
Pernahkah kamu membayangkan bumi sebagai semacam makhluk atau lebih tepatnya entitas yang cerdas seperti memiliki pikiran dan naluri untuk bertahan hidup? Dan kalau dibayangkan seperti ini, rasanya seperti menonton film fantasi di mana planet tempat kita berpijak dan menjalani kehidupan sehari-hari tiba-tiba bangun menyadari dirinya nggak begitu menyukai manusia dan mengamuk. Semoga saja enggak ya. Tapi bukan skenario seperti itu yang sebenarnya kita bicarakan, lebih kepada gagasan bahwa segala bentuk kehidupan seperti mikroba dan tanaman bisa mengubah sebuah planet dan memberinya kehidupan. Ini seperti planet yang memiliki jiwa hijau. Metafora bumi sebagai planet yang hidup masuk akal. Makhluk di seluruh dunia merayap, berenang, berjalan, dan terbang di lapisan paling atas dari daratan, lautan, dan langit. Tumbuhan menutupi sebagian besar dunia kita, ditambah lagi adanya virus serta bakteri di dalam air, tanah, dan bahkan atmosfer. Sekarang bayangkan semua makhluk hidup di bumi seperti tanaman, hewan, dan mikroba sebagai sebuah tim raksasa yang bekerja bersama-sama. Mereka punya tugas berbeda-beda, tapi semua berperan dalam menjadikan planet ini tempat yang lebih baik untuk hidup. Sebagai contoh, tanaman menghasilkan oksigen yang kita hirup dan hewan membantu penyerbukan bunga. Bersama-sama, mereka membentuk biosfer bagaikan tim kehidupan di bumi. Dari situlah ide kecerdasan planet muncul, seperti halnya individu dan kelompok bisa punya kecerdasan, begitu juga sebuah planet. Para peneliti percaya kita bisa mengukur kecerdasan planet dari kemampuannya untuk bisa terus bertahan. Dan, seperti halnya manusia yang harus bekerja sama untuk bertahan hidup, kecerdasan kolektif sebuah planet diukur dari kemampuan seluruh kehidupan di dalamnya untuk bekerja sama mencapai tujuan yang sama. Planet ini seperti sebuah sistem kompleks yang tahu cara merawat dirinya sendiri. Sama seperti hutan bisa berbagi nutrisi melalui jaringan jamur bawah tanah rahasianya. Ini menjaga semua pohon tetap sehat. Kita bisa kok belajar banyak dari hutan. Kalau kita terjun ke dunia fantasi untuk mencari planet yang cerdas dan berakal, kita pasti akan memilih Mogo dari Green Lantern. Mogo adalah entitas planet yang bisa melakukan hal-hal seperti mengubah cuaca, serta memanipulasi gravitasi, pertumbuhan tanaman, maupun kondisi permukaan lainnya. Atau bagaimana dengan Pandora yang menakjubkan dari Avatar? Masih ingat adegan flora dan fauna yang memukau di sana dengan organ-organ yang menyerupai tentakel? Organ ini memungkinkan makhluk hidup untuk saling berhubungan satu sama lain pada tingkat saraf. Seakan seluruh planet ini merupakan satu otak raksasa dengan pohon-pohon, makhluk-makhluk, dan bagian lainnya sebagai sel-selnya. Kita masih jauh dari itu, tapi tetap menyenangkan untuk dibayangkan. Saat ini, peradaban kita masih dalam tahap yang disebut para ilmuwan sebagai teknosfer yang belum matang. Artinya, kita masih terlalu fokus pada penggunaan teknologi yang tidak selalu berdampak baik bagi planet kita. Kita nggak memiliki kecerdasan planet atau pemahaman kolektif tentang apa yang perlu dilakukan untuk membuat planet ini lebih baik. Sebaliknya, kita hanya sibuk dengan urusan masing-masing. Tapi kita belum sampai pada tahap terburuk sih. Para peneliti telah memetakan 4 tahap masa lalu dan masa depan bumi untuk menjelaskan bagaimana kecerdasan planet bisa berdampak pada masa depan jangka panjang umat manusia. Tahap pertama disebut biosfer yang belum matang. Ini masa ketika kehidupan pertama kali dimulai di bumi miliaran tahun yang lalu. Hanya ada mikroba di tanah gundul tanpa vegetasi, tidak ada umpan balik global yang berarti mikroba-mikroba ini belum bisa memberi pengaruh pada bumi, atmosfer, atau sistem lainnya. Tahap kedua adalah biosfer matang, sekitar 2,5 miliar hingga 540 juta tahun yang lalu, saat benua-benua yang stabil terbentuk dan biosfer mulai memiliki pengaruh kuat terhadap bumi. Tahap ketiga dikenal sebagai teknosfer yang belum matang adalah masa kita berada sekarang dengan sistem komunikasi, teknologi, transportasi, listrik, dan komputer yang saling terhubung serta mengambil sumber daya dari sistem bumi dan memengaruhi biosfer. Tahap keempat yang juga dikenal sebagai teknosfer matang adalah target bumi di masa depan. Ini berarti teknologi akan memberi manfaat bagi seluruh planet. Kita akan menggunakan bentuk energi yang berkelanjutan seperti tenaga surya. Kecerdasan planet adalah tanda planet yang matang dan para peneliti tengah berupaya mencari cara untuk mencapainya.
Jadi hal-hal yang kita lakukan pada tingkat individu juga penting loh. Aktivitas kolektif kehidupan seperti mikroba atau tanaman bisa mengubah sebuah planet dan menjadikannya lebih dari sekedar batu tak bernyawa yang mengambang di angkasa. Melalui biosfer, planet tempat tinggal kita menemukan cara untuk menopang kehidupan miliaran tahun yang lalu dan masih terus berlanjut. Sekarang kita perlu mencari cara untuk memiliki sistem pemeliharaan mandiri yang serupa, tapi kali ini dengan teknosfer. Sulit untuk membayangkan planet-planet sebagai entitas seperti Pandora atau dunia imajiner lain di luar sana. Ada beberapa alasan untuk itu. Pertama, planet terbentuk dari kumpulan berbagai materi seperti batuan, gas, dan cairan di sekeliling bintang baru. Ini ibarat acara pertemuan keluarga besar dan semua yang hadir membawa bahan makanan berbeda untuk dijadikan satu masakan lezat. Seperti halnya bahan-bahan tersebut tidak akan tiba-tiba berubah menjadi makhluk hidup, materi-materi yang membentuk sebuah planet juga tidak akan langsung berubah menjadi entitas dengan kesadaran diri. Di bumi, setelah miliaran tahun reaksi kimia yang rumit, beberapa molekul mulai mereplikasi diri dan membawa informasi. Begitulah awal mula kehidupan di planet kita, dan bumi adalah satu-satunya contoh yang kita punya. Alasan keduanya, bayangkan kamu punya kebun luas yang kamu tanami banyak jamur atau bakteri, berharap mereka menjadi cerdas dan membantumu merawat kebun tersebut. Tapi jamur dan bakteri tidak memiliki otak seperti kita, lagi pula mereka nggak butuh itu. Memiliki otak yang besar juga sangat berat bagi hewan. Butuh banyak energi untuk membuat otak tetap berfungsi. Jadi hewan hanya menjadi sepandai yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup dan berkembang di lingkungan mereka. Anjing dan kucing cukup pintar karena mereka harus bisa menghindari bahaya dan mencari makanan, dan mereka tidak butuh kecerdasan seperti manusia untuk hal-hal seperti membangun rumah, membuat karya seni, atau menciptakan teknologi baru. Jadi akan sulit untuk membuat semua makhluk hidup dan tanaman untuk memiliki tingkat kecerdasan yang sama. Alasan ketiga, kenapa sebuah planet akan sulit untuk menjadi suatu entitas adalah aturan utama dari dunia hewan, yaitu sintasan yang paling layak. Setiap makhluk bersaing untuk mendapatkan sumber daya seperti air, makanan, dan ruang. Tidak hanya spesies berbeda yang bersaing satu sama lain, tapi juga individu-individu dari spesies yang sama. Bayangkan kepiting biola yang berebut wilayah di pantai, atau kawanan serigala yang berebut mangsa, atau aku saat melihat tempat kosong di pantai yang ramai. Persaingan semacam ini bukanlah dasar yang baik untuk kerjasama global. Ada beberapa pengecualian untuk aturan ini, misalnya pada semut. Mereka bukan makhluk paling cerdas di bumi, tapi ketika berkumpul dalam koloni, mereka bisa melakukan hal-hal luar biasa, seperti mengumpulkan makanan yang jauh lebih besar dari tubuhnya, membangun sarang, membesarkan anak-anaknya, dan bahkan bercocok tanam. Bahkan mereka beraktivitas seperti superorganisme yang disebut pikiran sarang, di mana setiap semut bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Serangga seperti lebah dan semut sangat altruis dan bekerja sama untuk memastikan ratu mereka bereproduksi. Jika satu koloni semut yang besar mengambil alih seluruh planet kita, mereka bisa bertindak dalam satu pikiran dan bekerja untuk kepentingan koloni serta planet sampai kehabisan sumber daya. Tapi pada kenyataannya, sulit untuk membayangkan ada organisme, bahkan superorganisme, yang bisa mencapai tingkat kesadaran diri dan pikiran seperti itu. Terakhir, bagaimana cara kita untuk tetap terhubung? Dalam hal komunikasi, semut menggunakan feromon dan manusia menggunakan saraf. Kedua metode ini berfungsi baik untuk organisme kecil, tapi saat menyangkut entitas ukuran planet, akan sulit untuk melakukan komunikasi dengan cepat dan efisien. Jadi komunikasi dalam entitas ukuran planet akan jauh lebih lambat daripada yang kita lakukan di rumah, seperti dengan komputer atau ponsel pintar. Oke lah, kita masih harus terus bermimpi tentang Pandora. Kita lagi bepergian ke masa lalu sekarang. Dulu ini sulit. Kita terbang melintasi abad pertengahan, peradaban manusia yang pertama, nenek moyang purba dari manusia pertama, dinosaurus, hewan darat pertama, makhluk laut purba, dan seterusnya menuju ke awal semua masa. Dan itu dia, nebula ini adalah tata surya kita. Saat ini baru berupa awan debu warna-warni yang tersusun atas hidrogen dan helium yang berputar-putar. Awan ini sudah mulai menyusut dan makin padat.
Ada teori bahwa telah terjadi sejumlah ledakan supernova di dekat nebula kita. Gelombang kejutnya menekan nebula dari berbagai sisi, sampai pusat awan itu jadi terlalu berat. Bobot luar biasa besar menekannya, dan reaksi berantai nuklir terbentuk di bagian tengah awan ini. Ini bikin awan memanas dan bercahaya. Dengan segera, awan berubah bentuk jadi sebuah bola padat dan begitulah terbentuknya matahari kita. Ini terjadi sekitar 4,5 miliar tahun lalu. Planet kita belum ada. Adanya cuma sebuah cakram debu dan puing-puing ruang angkasa yang mengorbit matahari muda itu. Puing-puing ini berangsur-angsur bergabung dan jadi makin berat. Yuk, kita lihat bagian pusat dari tumpukan asteroid ini. Bobot total puing-puing itu menekan area tengah begitu kuat hingga sebuah inti logam terbentuk di sana. Tekanan yang sangat besar bikin inti memanas dan suhu di pusat bumi muda hampir mencapai 6.000 derajat Celcius. Dan di sekeliling inti yang padat terdapat cairan. Inti yang padat ini membentuk medan magnet planet kita. Sekarang, saat radiasi dari matahari dan angin matahari mencapai bumi, ia menabrak perisai, yakni medan magnet kita. Sejauh ini, planet kita menyala dan bentuknya mirip bola lava. Tapi bumi mulai jadi dingin dan membentuk kerak yang padat. Pada saat ini, sebuah protoplanet lain muncul di ufuk. Tampilannya mirip asteroid seukuran Mars. Dan kepingan puing besar ini terbang ke arah kita. Objek ini menabrak bumi muda pada sudut tertentu hingga mengoyak sebagian bumi. Puing itu sendiri pecah jadi beberapa keping dan berhenti di dalam orbit kita. Setelah sekian lama, semua puing ini bersatu membentuk bulan. Akibat tabrakan ini, bumi mulai berputar terlalu cepat. Sehari sekarang berlangsung selama 5 jam, bukan 24 jam kayak biasanya. Tapi bulan cukup berat buat memperlambat rotasi planet kita dengan gravitasinya. Sekarang, tampang bumi nggak kayak tempat yang ramah huni. Gaya gravitasi bulan menembus jauh ke dalam bumi dan memicu lebih banyak aktivitas vulkanik. Meteorit juga terus-menerus jatuh di sini, menyebabkan ledakan yang sering terjadi di permukaan bumi. Gas yang keluar dari gunung-gunung berapi membentuk atmosfer kita. Es yang dibawa oleh meteorit ke planet kita menguap. Uapnya naik dan berubah menjadi hujan. Air hujan ini jatuh ke permukaan bumi, mendinginkan lava panas dan membentuk danau-danau serta sungai-sungai pertama. Selama beberapa ratus juta tahun ke depan, bumi mirip permukaan Venus. Bumi masih berupa tempat tanpa kehidupan dengan banyak gunung berapi, hujan asam, dan tidak ada oksigen untuk bernapas. Matahari belum seterang sekarang, ditambah sinar matahari hampir nggak bisa menembus bertonton abu vulkanik di atmosfer. Tapi sekitar 3,7 miliar tahun lalu, kehidupan pertama muncul di sini dalam bentuk organisme bersel satu yang nggak butuh oksigen. Organisme ini muncul di bagian-bagian laut yang dangkal dan hangat di dekat pesisir. Bakteri ini berkuasa di bumi hampir selama 2 miliar tahun selama era Archean. Organisme ini meninggalkan stromatolit. Ini adalah pilar-pilar batu di dasar perairan hangat. Pilar-pilar ini adalah produk organisme dan bakteri sederhana. Bakteri ini berevolusi sampai mampu berfotosintesis. Bakteri mulai menghasilkan oksigen dengan menyerap energi sinar matahari. Awalnya, oksigen ini dipakai untuk mengoksidasi batuan, tapi kemudian kelebihan oksigen mulai mengisi atmosfer. Selain itu, pada saat ini, ganggang pertama muncul, yang juga menghasilkan oksigen. Kejadian ini disebut peristiwa oksigenasi besar. Bagus juga namanya, yang bikin hampir semua organisme lenyap dari muka bumi. Bagi organisme sederhana, oksigen itu beracun, dan sisa-sisa bakteri serta mikroorganisme tenggelam ke dasar lautan. Berjuta-juta tahun kemudian, sisa-sisa ini akan didaur ulang, dan di bawah tekanan air serta kerak bumi yang sangat besar, semua itu akan berubah jadi minyak. Era Archean berakhir dengan bencana sekitar 2,5 miliar tahun lalu. Di saat yang sama, berbagai benua terbentuk di bumi, yang nantinya akan hanyut di lautan dunia kayak puzzle dan membentuk sebuah super benua. Tapi untuk sekarang, metana dan karbon dioksida masih menjadi sebagian besar penyusun atmosfer. Kedua gas itu menyebabkan efek rumah kaca dan naiknya suhu di bumi. Tapi kemudian oksigen menghentikan efek rumah kaca dan suhu di atas planet kita turun. Dimulailah zaman es yang disebut glasiasi Huron dan berlangsung dari 2,4 sampai 2,1 miliar tahun lalu.
Ilmuwan berspekulasi bahwa planet kita hampir seluruhnya tertutup es pada saat itu, bahkan di khatulistiwa yang panas. Ini adalah perubahan besar, mengingat 2 miliar tahun lalu, planet kita masih kayak bola lava, tapi sekarang kayak balok es. Bumi pada periode glasiasi Huron lebih mirip Eropa. Satelit Jupiter, di sana juga terdapat kerak es tebal, dan di bawahnya ada lautan cair yang dipanaskan oleh intinya. Evolusi matahari menyelamatkan planet kita. Sejak terbentuk 4,5 miliar tahun lalu, matahari makin besar dan makin panas. Jadi, setelah 300 juta tahun zaman es, bumi mulai menghangat. Tapi hampir semua kehidupan di sana telah punah dan evolusi harus berulang lagi. Sekitar 1 miliar tahun lalu, semua benua planet kita menyatu dalam satu superbenua hipotesis, yaitu Rodinia, dan seluruh lautan membentuk satu samudera luas, Mirovia. 750 juta tahun lalu, benua itu pecah, dan pecahan-pecahan tanah besar mulai hanyut di atas planet ini. Tumbuh-tumbuhan kompleks dan mikroorganisme multisel muncul pada masa ini. Bukan cuma ganggang, spons, dan fungi yang menghuni laut. Ini adalah Sprigina, sejenis cacing seukuran jari manusia. Kita punya sisa-sisa hewan ini yang umurnya paling tidak sekitar 550 juta tahun. 541 juta tahun lalu, dimulailah Eon Phanerozoikum. Peristiwa utama di masa itu adalah letusan Kambrium. Kehidupan mulai berkembang di bumi, dan sejumlah besar organisme hidup beragam jenis muncul. Molluska dan Echinodermata, seperti bintang laut dan bulu babi, muncul. Organisme hidup berevolusi menjadi bukan cuma punya rangka dalam, tapi juga rangka luar, kayak Trilobita. Sebagian makhluk ini bisa mencapai panjang 1 meter. Tempurung pelindungnya mengindikasikan bahwa ada predator di lautan. Rantai makanan mulai terbentuk pada masa itu. Di saat yang sama, benua-benua yang hanyut itu menyatu lagi. Bentuk superbenua yang ini beda dan diberi nama Pannotia. Kemudian, benua-benua ini akan hanyut lagi dan mulai saling bertabrakan. Ini menyebabkan terbentuknya rangkaian pegunungan. Lalu, benua-benua itu menyatu lagi untuk terakhir kali dan membentuk superbenua raksasa, Pangea, sekitar 335 juta tahun lalu. Di sini, kita mulai bisa ngelihat garis luar berbagai benua modern kayak Afrika, Amerika Utara dan Selatan, Australia, dan Eurasia. Salah satu makhluk laut terbesar sepanjang sejarah, Dunkleosteus, muncul. Sebagiannya bisa sepanjang bus sekolah dan seberat mobil SUV besar. Daratan beriklim hangat dan lembab. Ini mendorong paku-pakuan dan tumbuhan lain tumbuh lebih pesat. Sebagian diantaranya bisa setinggi bangunan 3 lantai. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah bumi, beberapa hewan ninggalin laut serta berpindah ke darat, kayak Elgriner Peton dan Ichthyostega. Tapi awalnya, hewan-hewan itu cuma hidup di pesisir, sebab kulitnya belum beradaptasi terhadap sinar matahari yang konstan. Di samping itu, mereka juga mengalami masalah pernapasan. Hewan-hewan pertama di daratan punya insang dan juga paru-paru, tapi paru-paru mereka belum berkembang, jadi mereka harus kembali ke air. Jutaan tahun kemudian, hewan-hewan ini berevolusi jadi amfibi yang lebih maju. Meski ukurannya enggak lebih besar dari kadal biasa, mereka sudah bisa hidup di daratan sepenuhnya. Tapi kehidupan yang berkembang ini berakhir di zaman es baru. Gletser-gletser dari kutub pelan-pelan merembet ke khatulistiwa. Hewan-hewan belum siap menghadapi ini, dan kebanyakan nggak selamat dalam kepunahan ini. Tapi 290 juta tahun lalu, evolusi mengambil alih, dan lebih banyak hewan darat yang sudah berevolusi mulai muncul. Berangsur-angsur, ukurannya bertambah besar, jumlahnya bertambah banyak, dan melahirkan berbagai spesies baru, kayak Scutosaurus dan Gorgonopses. Tapi periode ini juga nggak berlangsung lama. 40 juta tahun kemudian, akibat kejadian yang nggak diketahui, 95% dari jumlah organisme hidup di bumi punah. Ini bisa jadi disebabkan oleh meteorit raksasa atau naiknya aktivitas vulkanik. Ada juga sebuah hipotesis yang mengatakan penyebabnya bisa jadi karena pelepasan metana dari dasar laut. Era Mesozoikum dimulai setelah kepunahan ini. Di era inilah dinosaurus yang kita kenal muncul dan membuka halaman baru dalam sejarah bumi.